Pernahkah Anda keluar dari kamar mandi merasa segar dan bersih, hanya untuk kemudian merasakan ketidaknyamanan di bagian tubuh yang jarang Anda pikirkan? Setelah usia 70 tahun, tubuh kita berubah dengan cara yang tak terduga, dan rutinitas kebersihan yang kita ikuti selama bertahun-tahun mungkin sudah tidak lagi cukup. Dalam video ini, kami akan mengungkap 3 bagian tubuh yang sering diabaikan namun membutuhkan perawatan khusus seiring bertambahnya usia, serta bagaimana mengabaikannya dapat menyebabkan infeksi, ruam, atau bahkan masalah kesehatan serius. Tetaplah bersama kami sampai akhir untuk menemukan area mengejutkan yang bisa diam-diam memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Mengetahui hal ini bisa mengubah cara Anda merasa setiap hari. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini, karena itu membantu saya terus menyebarkan pelajaran tentang penuaan. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak menyukainya, komentar dengan angka 0 agar saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Kaki, fondasi kesehatan Anda. Kaki adalah pahlawan tak dikenal dalam kehidupan sehari-hari Anda. Setiap hari, kaki menanggung seluruh berat tubuh, memberikan keseimbangan, dan memungkinkan Anda berdiri, berjalan, berlari, atau sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kaki adalah fondasi mobilitas dan kemandirian Anda. Namun, bagi banyak orang, terutama mereka yang berusia di atas 70 tahun, perawatan kaki seringkali dianggap sepele, hanya sebatas bilasan cepat di kamar mandi atau sapuan air sabun. Pengabaian ini dapat memiliki konsekuensi serius karena kaki adalah salah satu bagian tubuh pertama yang mencerminkan masalah kesehatan, terutama seiring bertambahnya usia. Perawatan kaki yang tepat bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga tentang menjaga kesehatan, mempertahankan kemandirian, dan memelihara kualitas hidup Anda. Mengapa perawatan kaki semakin penting seiring usia? Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan signifikan yang membuat kaki sangat rentan. Penurunan sirkulasi darah, yang merupakan bagian alami dari penuaan, berarti aliran darah ke ekstremitas berkurang, memperlambat proses penyembuhan bahkan untuk luka kecil. Kulit pada kaki menjadi lebih tipis, kering, dan kurang elastis, kehilangan lapisan pelindung alami. Kekeringan ini dapat menyebabkan retakan, kapalan, atau celah, yang mungkin tampak sepele, tetapi bisa menjadi pintu masuk bagi bakteri, jamur, atau patogen lainnya. Selain itu, sistem kekebalan tubuh melemah seiring usia, membuat tubuh lebih sulit melawan infeksi. Bagi mereka dengan kondisi kronis seperti diabetes, penyakit arteri perifer, atau neuropati, risikonya bahkan lebih tinggi. Diabetes, misalnya, dapat menyebabkan kerusakan saraf, neuropati, mengurangi sensasi di kaki. Ini berarti luka, lecet, atau infeksi mungkin tidak terdeteksi hingga menjadi parah. Sirkulasi buruk, yang umum terjadi pada diabetes dan kondisi vaskular, semakin mempersulit penyembuhan, meningkatkan risiko komplikasi seperti ulkus atau, dalam kasus ekstrim, amputasi. Bahkan bagi mereka tanpa kondisi kronis, mengabaikan kebersihan kaki dapat menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri, dan masalah mobilitas yang mengikis kemandirian seiring waktu. Masalah kaki yang umum dan konsekuensinya. Salah satu masalah paling umum yang memengaruhi kaki orang dewasa yang lebih tua adalah infeksi jamur seperti Athlete's foot, Tinea pedis. Lingkungan hangat dan lembab di antara jari-jari kaki, ditambah dengan kulit yang menipis, menciptakan tempat berkembang biak yang sempurna untuk jamur. Apa yang dimulai sebagai gatal ringan, kemerahan, atau pengelupasan dapat dengan cepat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Misalnya, Athlete's foot yang tidak diobati dapat menyebabkan infeksi bakteri seperti selulitis, kondisi yang berpotensi serius yang menyebabkan pembengkakan, kemerahan, dan nyeri. Dalam kasus parah, selulitis dapat memerlukan rawat inap atau antibiotik intravena. Kulit kering, masalah umum lainnya, bukan hanya masalah kosmetik. Ketika kulit ditumit atau telapak kaki menjadi sangat kering, ia dapat retak, menciptakan celah yang menyakitkan dan rentan terhadap infeksi. Retakan ini dapat berdarah, meradang, atau berkembang menjadi ulkus yang sulit sembuh, terutama pada individu dengan sirkulasi yang terganggu. Bagi penderita diabetes,
Bahkan luka kecil dapat berkembang menjadi kondisi yang mengancam anggota tubuh jika mencapai jaringan yang lebih dalam atau terinfeksi. Pertimbangkan kisah George, seorang pensiunan guru toko berusia 75 tahun yang menghabiskan puluhan tahun berdiri untuk mengajar kerajinan kayu dan tetap aktif. Setelah pensiun, ia mulai memperhatikan kekeringan pada tumitnya dan sedikit kemerahan di antara jari-jari kakinya disertai gatal sesekali. Menganggap itu hanya bagian normal dari penuaan, ia mengabaikan gejala tersebut. Dalam sebulan, retakan kecil di tumitnya berkembang menjadi ulkus yang menyakitkan dan tidak kunjung sembuh. Dokternya mendiagnosis infeksi bakteri akibat kekeringan yang tidak diobati dan meresepkan antibiotik serta alas kaki ortotik khusus untuk mengurangi tekanan dan mempromosikan penyembuhan. Pengalaman George adalah pengingat nyata bahwa pengabaian kecil dalam perawatan kaki dapat menyebabkan tantangan kesehatan yang signifikan. Rutinitas perawatan kaki yang proaktif. Untuk mencegah masalah ini dan menjaga kaki tetap sehat, lakukan rutinitas harian yang proaktif yang mengutamakan pemeriksaan, pembersihan, dan perlindungan. Berikut panduan rinci untuk merawat kaki Anda. Pemeriksaan harian. Biasakan memeriksa kaki Anda setiap hari, idealnya di pagi hari sebelum memulai hari atau di malam hari sebelum tidur. Gunakan pencahayaan yang baik dan, jika perlu, cermin pembesar untuk memeriksa kemerahan, pembengkakan, kekeringan, retakan, lecet, luka, atau perubahan tekstur atau warna kulit. Perhatikan secara khusus ruang di antara jari-jari kaki, tumit, dan telapak kaki. Jika sulit melihat atau menjangkau kaki Anda, mintalah bantuan pengasuh, anggota keluarga, atau teman terpercaya. Deteksi dini perubahan dapat mencegah masalah kecil menjadi masalah besar. Pembersihan menyeluruh. Mencuci kaki lebih dari sekadar bilasan cepat di kamar mandi. Gunakan air hangat, bukan panas, dan sabun ringan tanpa pewangi untuk menghindari iritasi. Sabun keras atau produk beraroma dapat menghilangkan minyak alami kulit, memperburuk kekeringan. Gunakan kain lap lembut, spons, atau tangan Anda untuk membersihkan semua area kaki dengan lembut, termasuk di antara jari-jari kaki, di sekitar kuku, dan sepanjang telapak kaki. Jika mobilitas menjadi masalah, pertimbangkan menggunakan sikat berpegangan panjang atau alat cuci kaki yang dirancang untuk aksesibilitas. Bilas hingga bersih untuk menghilangkan semua residu sabun, yang dapat menyebabkan iritasi jika tertinggal. Pengeringan sempurna. Mengeringkan kaki sama pentingnya dengan mencucinya. Kelembapan yang tertinggal di antara jari-jari kaki atau di telapak kaki menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan jamur. Gunakan handuk lembut yang bersih untuk mengeringkan kaki dengan lembut, dengan perhatian khusus pada ruang di antara setiap jari kaki. Jika sulit menjangkau, handuk berpegangan panjang atau pengering rambut pada pengaturan dingin yang dipegang pada jarak aman dapat membantu memastikan kaki benar-benar kering. Jangan pernah biarkan kaki Anda tetap lembab, karena sedikit saja kelembapan yang tersisa dapat menyebabkan infeksi. Melembabkan dengan hati-hati. Setelah mengeringkan, oleskan pelembab tanpa pewangi dan tidak berminyak ke bagian atas dan telapak kaki untuk menjaga kulit tetap lembut dan mencegah retakan. Cari produk yang mengandung bahan seperti urea, gliserin, atau asam hyaluronat yang membantu menahan kelembapan tanpa menyumbat pori-pori. Hindari mengoleskan pelembab di antara jari-jari kaki karena ini dapat menahan kelembapan dan mendorong pertumbuhan jamur. Jika ragu produk mana yang harus digunakan, konsultasikan dengan dokter atau apoteker untuk rekomendasi yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Pilihan alas kaki dan kaos kaki. Alas kaki yang tepat sangat penting untuk kesehatan kaki. Pilih sepatu yang pas, memberikan dukungan yang memadai, dan memungkinkan kaki bernapas. Hindari sepatu ketat atau yang tidak pas, yang dapat menyebabkan lecet, kapalan, atau luka tekan. Ganti sepatu setiap hari untuk membiarkannya benar-benar kering di antara penggunaan, mengurangi risiko pertumbuhan jamur. Pilih kaos kaki yang menyerap kelembapan, terbuat dari serat alami seperti katun atau bambu, atau campuran sintetis yang dirancang untuk sirkulasi udara. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki Anda banyak berkeringat, dan pastikan kaos kaki bersih dan kering sebelum dipakai. Perawatan kuku dan dukungan profesional. Jaga kuku kaki tetap dipotong lurus untuk mencegah kuku tumbuh ke dalam yang dapat terinfeksi. Gunakan gunting kuku yang bersih dan disanitasi, dan hindari memotong terlalu dekat dengan kulit. Jika sulit memotong kuku atau Anda melihat kuku yang menebal, berubah warna, atau rapuh, tanda kemungkinan infeksi jamur, konsultasikan dengan dokter spesialis kaki.
Kunjungan rutin ke spesialis perawatan kaki dapat membantu mengatasi masalah seperti kapalan, jagung, atau masalah struktural yang memengaruhi mobilitas. Gambaran besar. Merawat kaki bukan hanya tentang mencegah infeksi atau ketidaknyamanan. Ini tentang mempertahankan kemampuan Anda untuk hidup aktif dan mandiri. Mengabaikan kaki dapat menyebabkan nyeri, penurunan mobilitas, dan bahkan isolasi sosial jika berjalan menjadi sulit. Sebaliknya, rutinitas perawatan kaki yang konsisten memperkuat fondasi aktivitas harian Anda. Dari menjalankan tugas hingga menikmati jalan-jalan di taman, ini adalah investasi waktu kecil, kurang dari 10 menit sehari, yang menghasilkan manfaat besar dalam kesehatan, kenyamanan, dan kepercayaan diri. Besok pagi, sebelum Anda mengenakan sepatu atau sandal, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya memberikan perawatan yang layak untuk kaki saya? Kaki Anda membawa Anda melalui kehidupan, dan mereka layak mendapatkan lebih dari sekadar bilasan sepintas. Mereka layak mendapatkan rasa hormat, perhatian, dan niat. Dengan memprioritaskan perawatan kaki, Anda tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat dan stabil untuk semua yang Anda lakukan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Bagian 2. Area selangkangan, titik panas tersembunyi untuk infeksi. Area selangkangan adalah salah satu bagian tubuh yang paling sering diabaikan dalam hal kebersihan pribadi, seringkali karena rasa malu atau ketidaknyamanan untuk membicarakannya. Namun, bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang berusia di atas 70 tahun, area sensitif ini membutuhkan perawatan harian untuk mencegah masalah yang dapat mengganggu kenyamanan, kepercayaan diri, dan kesehatan secara keseluruhan. Lingkungan hangat dan lembab di selangkangan, ditambah dengan lipatan kulit dan penurunan mobilitas, menjadikannya titik panas untuk iritasi, infeksi, dan kondisi kronis. Mengabaikan area ini dapat menyebabkan masalah yang diam-diam mengikis kualitas hidup Anda. Namun, dengan perawatan yang tepat, Anda dapat menjaga martabat, kenyamanan, dan kesejahteraan Anda. Mengapa selangkangan rentan? Area selangkangan sangat rentan terhadap masalah terkait kebersihan karena anatomi dan lingkungannya. Lipatan kulit, kehangatan, dan kelembapan dari keringat menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri, ragi, dan jamur untuk berkembang. Seiring bertambahnya usia, beberapa faktor memperburuk risiko ini. Penurunan mobilitas yang terbatas, fleksibilitas yang berkurang, atau kesulitan membungkuk dapat membuat sulit untuk membersihkan atau mengeringkan selangkangan secara menyeluruh, menyebabkan kelembapan terperangkap dan iritasi. Perubahan kulit yang menua menjadi lebih tipis, kurang elastis, dan lebih rentan terhadap lipatan yang lebih dalam di mana keringat dan bakteri dapat menumpuk. Inkontinensia, bahkan kebocoran urin sesekali, yang umum pada orang dewasa yang lebih tua, menambah kelembapan yang dapat merusak lapisan pelindung kulit. Kondisi kronis. Kondisi seperti diabetes atau obesitas meningkatkan risiko infeksi karena kadar gula darah tinggi atau lipatan kulit berlebih menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroba. Pakaian dan alat bantu. Pakaian ketat, kain sintetis, atau produk penyerap seperti popok dewasa atau bantalan dapat menahan panas dan kelembapan, memperburuk iritasi. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari gatal ringan hingga infeksi serius. Salah satu masalah umum adalah intertrigo, kondisi yang disebabkan oleh gesekan kulit pada kulit di area lembab, menghasilkan kulit merah, mentah, atau meradang. Jika tidak diobati, intertrigo dapat berkembang menjadi luka terbuka atau infeksi sekunder. Infeksi jamur seperti jock it, tinea cruris, atau pertumbuhan ragi, candida, juga sering terjadi, menyebabkan gatal hebat, rasa terbakar, atau ruam yang persisten. Dalam kasus parah, kondisi ini dapat menyebabkan luka yang menyakitkan yang membuat berjalan, duduk, atau tidur menjadi tidak nyaman. Konsekuensi dari pengabaian. Tanda-tanda kebersihan selangkangan yang buruk seringkali dimulai secara halus. Bau samar, sedikit kemerahan, atau ketidaknyamanan ringan yang mudah diabaikan sebagai sesuatu yang normal. Namun, mengabaikan tanda-tanda peringatan awal ini dapat menyebabkan masalah signifikan. Misalnya, sepeta kecil kulit yang teriritasi dapat berkembang menjadi ruam yang menangis atau luka terbuka yang memerlukan perawatan berminggu-minggu dengan krim resep atau antibiotik.
Bagi individu dengan sistem kekebalan yang lemah atau sirkulasi yang buruk, infeksi di selangkangan dapat menyebar, menyebabkan komplikasi sistemik. Pertimbangkan kisah Margaret, seorang nenek berusia 82 tahun yang bangga dengan kemandiriannya. Ia mulai memperhatikan bau yang persisten di area selangkangannya, bahkan setelah mandi rutin. Karena malu, ia menganggap itu adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan dan menghindari menyebutkannya kepada siapapun. Seiring waktu, bau itu memburuk, disertai dengan gatal dan ketidaknyamanan. Ketika akhirnya ia berkonsultasi dengan perawat, ia didiagnosis dengan infeksi jamur ringan yang disebabkan oleh kelembapan yang terperangkap di lipatan selangkangannya. Dengan regimen sederhana berupa pembersihan epas harian yang lembut, pengeringan menyeluruh, dan krim berbasis seng, gejala Margaret sembuh dalam beberapa minggu. Ia kemudian berbagi, "Saya tidak tahu betapa ini memengaruhi suasana hati dan energi saya. Merawatnya membuat saya merasa seperti diri saya sendiri lagi." Rutinitas perawatan selangkangan yang komprehensif. Mencegah masalah terkait selangkangan membutuhkan pendekatan yang konsisten dan lembut terhadap kebersihan. Berikut panduan langkah demi langkah untuk merawat area sensitif ini. Pembersihan harian. Jadikan pembersihan selangkangan sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian Anda. Baik Anda mandi atau tidak, gunakan air hangat, bukan panas, dan sabun ringan tanpa pewangi untuk menghindari iritasi. Sabun keras atau produk beraroma dapat mengganggu keseimbangan alami kulit, menyebabkan kekeringan atau reaksi alergi. Bersihkan semua area selangkangan dengan lembut, termasuk lipatan dan celah kulit, menggunakan tangan atau kain lap lembut. Hindari menggosok karena ini dapat merusak kulit yang sensitif. Bilas hingga bersih untuk menghilangkan semua residu sabun. Pengeringan menyeluruh. Pengeringan sama pentingnya dengan pembersihan. Kelembapan yang tertinggal di lipatan kulit adalah penyebab utama iritasi dan infeksi. Gunakan handuk lembut yang bersih untuk mengeringkan area selangkangan dengan lembut, dengan perhatian khusus pada area di mana kulit bersentuhan dengan kulit. Jika mobilitas terbatas, pertimbangkan duduk di kursi atau menggunakan cermin tangan untuk memastikan Anda dapat melihat dan menjangkau semua area. Pengering rambut pada pengaturan dingin yang dipegang pada jarak aman dapat membantu jika pengeringan dengan handuk sulit. Jangan pernah biarkan area ini tetap lembab. Manajemen kelembapan. Jika kelembapan tetap ada meskipun sudah dikeringkan dengan baik, oleskan sedikit bedak berbasis tepung maizena atau krim berbasis seng untuk melindungi kulit. Produk ini menciptakan lapisan pelindung yang mengurangi gesekan dan menyerap kelembapan berlebih. Hindari bedak berbasis talc yang telah dikaitkan dengan risiko kesehatan, dan hindari produk dengan aroma kuat yang dapat mengiritasi kulit sensitif. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker untuk rekomendasi produk jika Anda tidak yakin. Pakaian yang bernapas. Pilih pakaian dalam yang longgar dan dapat bernapas, terbuat dari serat alami seperti katun atau campuran sintetis yang menyerap kelembapan. Hindari pakaian ketat atau kain sintetis seperti polyester yang menahan panas dan keringat. Ganti pakaian dalam setiap hari atau lebih sering jika Anda mengalami keringat atau kebocoran, dan pastikan pakaian dalam bersih dan kering sebelum dipakai. Jika Anda menggunakan produk penyerap seperti popok atau bantalan, ganti secara teratur dan ikuti langkah-langkah kebersihan untuk mencegah penumpukan kelembapan. Pemantauan harian. Luangkan waktu 15 hingga 30 detik setiap hari untuk memeriksa area selangkangan untuk tanda-tanda masalah seperti kemerahan, bau, gatal, pengelupasan, atau perubahan tekstur kulit. Gunakan cermin tangan atau mintalah bantuan jika visibilitas menjadi masalah. Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah masalah kecil menjadi besar. Jika Anda melihat gejala yang persisten atau sesuatu yang tidak biasa, segera konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan. Dokter dan perawat terbiasa menangani masalah ini dan dapat memberikan perawatan yang ditargetkan seperti krim anti jamur atau antibiotik untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Dampak yang lebih luas. Perawatan selangkangan yang tepat bukan hanya tentang mencegah infeksi atau bau. Ini tentang menjaga kenyamanan, kepercayaan diri, dan martabat Anda. Ketidaknyamanan di selangkangan dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk bergerak bebas, tidur nyenyak, atau terlibat dalam aktivitas sosial, menyebabkan frustrasi atau rasa malu. Sebaliknya, rutinitas harian sederhana dapat mengembalikan rasa percaya diri Anda dan mencegah masalah yang mungkin mengganggu hidup Anda. Selangkangan mungkin adalah area pribadi, tetapi dampaknya pada kesejahteraan Anda sangat besar. Merawat selangkangan adalah tindakan penghormatan terhadap diri sendiri, bukan kesombongan.
Ini adalah komitmen untuk melindungi kesehatan, mobilitas, dan kesejahteraan emosional Anda. Dalam beberapa menit sehari, Anda dapat mencegah ketidaknyamanan dan mempertahankan kepercayaan diri yang datang dari merasa bersih dan nyaman. Lain kali Anda menyegarkan diri, ingatlah bahwa selangkangan bukanlah bagian opsional dari rutinitas kebersihan Anda. Ini adalah pilar utama kesehatan Anda secara keseluruhan. Investasikan beberapa menit itu, dan Anda akan menuai manfaat dari kehidupan yang lebih nyaman, percaya diri, dan bersemangat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Bagian 3. Area pusar, kantong tersembunyi yang perlu perawatan harian. Mari kita alihkan perhatian ke bagian tubuh yang sering diabaikan, dianggap tidak penting, namun diam-diam sangat berpengaruh pada kesehatan Anda, pusar atau belly button. Lekukan kecil yang sederhana di tengah perut Anda mungkin tampak tidak terlalu perlu dipikirkan. Bagaimanapun, itu hanya bekas luka kecil dari tali pusar, bukan? Tetapi, ada realitas mengejutkan yang layak mendapat perhatian Anda. Jika diabaikan, pusar dapat menjadi salah satu area tubuh yang paling bermasalah, terutama bagi lansia di atas usia 70 tahun. Tanpa perawatan yang tepat, kantong yang terabaikan ini dapat menjadi sarang bakteri, ragi, dan kotoran, menyebabkan iritasi, infeksi, dan bahkan komplikasi kesehatan yang lebih luas. Mari kita jelajahi mengapa ini terjadi, mengapa ini penting, dan bagaimana merawat area tersembunyi ini dengan perhatian yang layak. Mengapa pusar lebih penting dari yang Anda pikirkan? Pusar bukan sekadar fitur unik dari anatomi Anda. Ini adalah area yang cekung, hangat, dan seringkali lembab yang secara alami mengumpulkan berbagai kotoran, keringat, sel kulit mati, serat dari pakaian, residu sabun, dan partikel debu mikroskopis. Bagi banyak orang, asumsinya adalah bahwa bilasan cepat di kamar mandi sudah cukup untuk menjaga kebersihannya. Namun, struktur unik pusar, sebuah celah yang menahan kelembapan dan kotoran, menjadikannya tempat berkembang biak yang ideal bagi bakteri dan ragi jika tidak dirawat dengan baik. Ini terutama berlaku untuk lansia yang kulit dan sistem kekebalannya mengalami perubahan yang meningkatkan kerentanan. Seiring bertambahnya usia, beberapa faktor memperbesar kerentanan pusar terhadap masalah. Kulit yang lebih longgar dan pusar yang lebih dalam. Setelah usia 70 tahun, kulit di sekitar perut sering menjadi kurang kencang, dan dinding perut mungkin melunak atau melemah. Ini dapat menghasilkan pusar yang lebih dalam atau lebih cekung, menciptakan lingkungan yang sempurna untuk akumulasi kelembapan dan kotoran. Penurunan kekebalan. Penuaan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih sulit melawan infeksi, bahkan yang ringan. Penumpukan bakteri atau ragi kecil di pusar dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Tantangan mobilitas. Bagi banyak lansia, membungkuk atau menjangkau pusar untuk membersihkannya secara menyeluruh menjadi sulit secara fisik. Akibatnya, area ini sering dilewati atau hanya dibersihkan secara sepintas. Kondisi kesehatan. Kondisi seperti diabetes, obesitas, atau sirkulasi yang terganggu, yang umum di kalangan lansia, dapat memperburuk risiko infeksi di area hangat dan lembab seperti pusar. Mereka yang memiliki riwayat operasi perut atau tindikan pusar di masa lalu, menghadapi risiko tambahan karena jaringan parut atau lubang tindikan lama dapat menahan bakteri selama bertahun-tahun sebelum menyebabkan masalah. Tanda peringatan yang halus. Mengabaikan pusar tidak selalu menunjukkan gejala dramatis. Tanda-tanda masalah sering dimulai secara diam-diam, membuatnya mudah diabaikan. Bau apek. Bau samar yang tidak sedap dari pusar seringkali menjadi petunjuk pertama bahwa ada sesuatu yang salah. Kemerahan atau iritasi. Kemerahan ringan atau gatal di sekitar pusar mungkin diabaikan sebagai kulit kering atau iritasi dari pakaian. Kelembapan atau cairan. Perasaan lengket atau lembab, terkadang disertai sedikit cairan, menandakan bahwa bakteri atau ragi mungkin sedang berkembang. Gatal atau nyeri ringan. Ketidaknyamanan yang persisten yang tidak hilang dengan bilasan cepat adalah tanda bahaya. Jika diabaikan, gejala halus ini dapat berkembang menjadi omphalitis, istilah medis untuk peradangan atau infeksi pada pusar. Pada lansia, omphalitis bisa sangat sulit diobati karena regenerasi kulit yang lebih lambat dan respons kekebalan yang melemah. Apa yang dimulai sebagai iritasi kecil bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk sembuh. Memerlukan obat topikal atau oral dan berpotensi mengganggu kenyamanan sehari-hari.
Contoh nyata, kisah Peter. Pertimbangkan kasus Peter, seorang pensiunan berusia 79 tahun yang dikenal karena kebersihannya yang sempurna. Peter mandi setiap hari, menjaga rambutnya tetap rapi, dan selalu memakai sepatu yang dipoles. Namun, ia mulai memperhatikan gatal yang persisten di sekitar pusarnya, yang ia kira karena kulit kering atau iritasi dari ikat pinggangnya. Seiring waktu, gatal itu memburuk, dan putrinya, saat membantu Peter berpakaian suatu pagi, mendeteksi bau apek yang samar. Kunjungan ke dokter mengungkapkan infeksi ragi di pusarnya yang disebabkan oleh penumpukan kelembapan, sel kulit mati, dan bakteri yang tidak terdeteksi selama berbulan-bulan. Kisah Peter adalah pengingat bahwa bahkan individu yang paling teliti pun dapat mengabaikan area kecil namun penting ini. Mengapa pusar lebih penting setelah usia 70? Kerentanan pusar meningkat seiring usia karena beberapa alasan. Perubahan kulit. Kulit yang menua lebih tipis, kurang elastis, dan lebih cenderung menahan kelembapan, terutama di area cekung seperti pusar. Pusar yang lebih dalam atau berlipat. Seiring melemahnya otot perut, pusar bisa menjadi lebih dalam atau mengembangkan lipatan, menahan lebih banyak kotoran dan kelembapan. Faktor kesehatan dan gaya hidup. Lansia dengan diabetes, obesitas, atau mobilitas terbatas berisiko lebih tinggi terhadap infeksi di area hangat dan lembab. Mereka yang duduk dalam waktu lama atau memakai pakaian ketat dapat memperburuk penumpukan kelembapan. Kemampuan perawatan diri yang berkurang. Keterbatasan fisik seperti artritis atau fleksibilitas yang berkurang dapat membuat sulit untuk membersihkan pusar secara menyeluruh, menyebabkan pengabaian yang tidak disengaja. Cara merawat pusar Anda. Panduan langkah demi langkah. Perawatan pusar yang tepat tidak memerlukan banyak waktu atau usaha, tetapi membutuhkan niat dan konsistensi. Berikut panduan rinci untuk menjaga area tersembunyi ini tetap bersih dan sehat. Bersihkan dengan lembut namun menyeluruh. Selama mandi harian atau pembersihan dengan spons, gunakan kapas, sudut kain lap lembut, atau ujung jari yang bersih. Celupkan ke dalam air hangat yang dicampur dengan sabun ringan tanpa pewangi. Sabun keras dapat mengiritasi kulit sensitif. Masukkan kapas atau kain lap dengan lembut ke dalam pusar dan usap bagian dalamnya dengan hati-hati, memutar untuk menghilangkan serat, keringat, atau kotoran. Hindari menggali terlalu dalam atau menggosok secara agresif, karena ini dapat mengiritasi kulit yang sensitif. Bilas dan keringkan sepenuhnya. Setelah membersihkan, bilas pusar secara menyeluruh dengan kain lap bersih yang lembab untuk menghilangkan residu sabun yang dapat menyebabkan iritasi jika tertinggal. Keringkan area tersebut dengan cermat menggunakan kapas kering, tisu, atau sudut handuk yang bersih. Bahkan sedikit kelembapan yang tersisa dapat menciptakan lingkungan untuk pertumbuhan mikroba. Pertimbangkan menggunakan pengering rambut pada pengaturan dingin dan rendah untuk area yang sulit dijangkau, terutama untuk pusar yang lebih dalam. Pantau tanda peringatan. Periksa pusar Anda secara teratur untuk kemerahan, pembengkakan, cairan, atau bau yang kuat. Pusar harus terasa bersih, kering, dan bebas dari nyeri atau lengket. Jika Anda melihat gejala yang persisten, segera konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan. Intervensi dini dapat mencegah masalah kecil menjadi infeksi serius. Sesuaikan untuk pusar yang lebih dalam. Jika pusar Anda sangat dalam atau memiliki lipatan, yang umum pada lansia atau mereka dengan berat badan lebih tinggi, bersihkan 2 kali sehari, terutama di cuaca panas atau lembab ketika keringat menumpuk. Pilih pakaian longgar yang dapat bernapas, terbuat dari serat alami seperti katun, untuk mengurangi penumpukan kelembapan dan gesekan. Jangan abaikan nyeri atau cairan. Nyeri, pembengkakan, atau cairan apapun, terutama jika berbau tidak sedap atau berubah warna, adalah tanda infeksi yang memerlukan perhatian segera. Lansia dengan diabetes, sirkulasi buruk, atau riwayat operasi perut atau tindikan lebih berisiko mengalami komplikasi. Jangan anggap gejala ini sebagai sesuatu yang normal, atau tunggu hingga sembuh sendiri. Gambaran besar, mengapa perawatan pusar penting? Bayangkan pusar Anda sebagai lemari kecil yang tersembunyi di rumah Anda. Anda tidak membukanya setiap hari, tetapi jika Anda tidak pernah membersihkannya, debu, kotoran, dan kekacauan menumpuk secara diam-diam. Seiring waktu, penumpukan ini menciptakan kekacauan yang tidak nyaman dan lebih sulit diatasi. Demikian pula, mengabaikan pusar memungkinkan bakteri, ragi, dan kotoran menumpuk, berpotensi menyebabkan infeksi yang menguras energi, kenyamanan, dan kepercayaan diri Anda.
Perawatan pusar harian adalah tindakan kecil namun kuat untuk kesehatan preventif. Ini bukan tentang kesombongan atau kebersihan yang berlebihan. Ini tentang melindungi kulit Anda, mendukung sistem kekebalan Anda, dan mencegah masalah kecil menjadi gangguan besar. Pusar yang bersih berarti pakaian terasa lebih segar, lebih sedikit iritasi kulit, dan risiko infeksi yang memerlukan perawatan berminggu-minggu berkurang. Yang terpenting, ini adalah tindakan penghormatan terhadap diri sendiri, pengakuan diam-diam bahwa setiap bagian tubuh Anda, sekecil apapun, layak dirawat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 3 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Bagian 4. Pemikiran akhir. Apa yang dikatakan 3 bagian tubuh ini tentang kesehatan Anda? Ketiak, selangkangan, dan pusar bukan hanya area untuk dibersihkan. Mereka adalah sistem peringatan dini tubuh Anda. Area-area yang sering diabaikan ini secara diam-diam menandakan bagaimana tubuh Anda menghadapi stres, penuaan, atau ketidakseimbangan mikroba. Bagi mereka yang berusia 60-an, 70-an, 80-an, dan seterusnya, memperhatikan area-area ini menjadi semakin penting seiring perubahan kulit, kekebalan tubuh, dan mobilitas. Mari kita reka pelajaran utama dari ketiga area ini. Ketiak. Jauh lebih dari sekadar sumber keringat atau bau, ketiak menampung lebih dari 20 kelenjar getah bening, yang sangat penting untuk kemampuan sistem kekebalan Anda menyaring racun dan melawan infeksi. Mengabaikan area ini, membiarkannya tersumbat oleh residu deodoran, sel kulit mati, atau bakteri, dapat mengganggu drainase limfatik, meningkatkan peradangan, dan menguras energi Anda. Pembersihan lembut setiap hari mendukung detoksifikasi, mengurangi iritasi, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selangkangan, area sensitif ini, yang sering diabaikan karena ketidaknyamanan atau rasa malu, adalah tempat di mana kebersihan bertemu dengan martabat. Kelembapan, panas, dan gesekan dapat menciptakan tempat berkembang biak untuk infeksi, terutama bagi lansia yang duduk dalam waktu lama, memakai pakaian ketat, atau mengelola inkontinensia. Pembersihan dan pengeringan yang tepat menjaga kesehatan kulit, meningkatkan mobilitas, dan memperkuat kepercayaan diri pribadi. Pusar, bagian tubuh yang paling terlupakan. Kantong kecil ini rentan terhadap penumpukan bakteri dan ragi jika tidak dibersihkan dengan sengaja. Rutinitas 30 detik untuk pembersihan lembut dan pengeringan menyeluruh dapat mencegah infeksi seperti ompalitis, menghemat minggu-minggu ketidaknyamanan atau pengobatan. Pesan yang lebih dalam, tindakan kecil, dampak besar. Menua dengan baik bukan tentang tindakan besar, perawatan mahal, atau perubahan gaya hidup drastis. Ini tentang tindakan kecil dan konsisten yang menghormati kebutuhan tubuh Anda. Membersihkan ketiga area ini setiap hari, ketiak, selangkangan, dan pusar, hanya membutuhkan beberapa menit, tetapi menghasilkan manfaat yang besar. Lebih sedikit masalah kulit. Perawatan rutin mengurangi ruam, infeksi, dan iritasi, menjaga kulit Anda tetap nyaman dan sehat. Kenyamanan yang ditingkatkan. Kulit yang bersih dan kering di area sensitif ini berarti lebih sedikit gesekan, gatal, atau ketidaknyamanan, memungkinkan Anda bergerak dan beristirahat dengan mudah. Kepercayaan diri yang meningkat. Merawat area tersembunyi ini memperkuat rasa kendali dan penghormatan terhadap diri sendiri, mengingatkan Anda bahwa Anda layak untuk berusaha. Kesehatan preventif. Dengan menangani area ini secara proaktif, Anda mengurangi risiko infeksi yang dapat menguras energi Anda atau memerlukan intervensi medis. Lansia yang memprioritaskan rutinitas kecil ini sering melaporkan kesehatan kulit yang lebih baik, lebih sedikit kunjungan ke dokter, dan hubungan yang lebih kuat dengan tubuh mereka. Mereka merasa lebih segar, bergerak lebih nyaman, dan tidur lebih nyenyak, bebas dari gatal atau bau yang mengganggu yang bisa dimulai dari satu titik yang diabaikan. Yang terpenting, mereka mewujudkan ketahanan yang diam-diam, sebuah penolakan untuk membiarkan usia mengurangi komitmen mereka untuk merasa baik. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk menjelajahi 3 bagian tubuh yang sering diabaikan namun memainkan peran besar dalam kesehatan dan kenyamanan Anda seiring bertambahnya usia. Dengan memberikan perawatan yang layak untuk kaki, selangkangan, dan pusar Anda tidak hanya mencegah ketidaknyamanan, tetapi juga melindungi mobilitas, kepercayaan diri, dan kesejahteraan Anda. Apa yang Anda pelajari hari ini yang paling mengejutkan Anda? Mungkin pentingnya mengeringkan di antara jari-jari kaki, membersihkan area selangkangan dengan lembut,
atau memperhatikan pusar Anda. Bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk dipraktikkan di kolom komentar di bawah ini. Cerita Anda bisa menginspirasi orang lain. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk lebih banyak tips praktis untuk membantu Anda merasa terbaik di usia berapapun.